Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TJJ Review. Di kesempatan video kali ini saya akan mencoba sebuah mesin las ya rekan-rekan ya. Ini barangnya sudah ada di samping saya dan ini agak istimewa karena dalam satu mesin las ini kita bisa menggunakan atau kita bisa gunakan untuk pengelasan 3 jenis, yaitu mic, pengelasan TIG, dan pengelasan model MMA. Jadi 3 jenis pengelasan ini kita bisa menggunakan satu mesin ini. Ini adalah dari merek Ramco dengan model EasyMic 135. Oke rekan-rekan, nggak usah lama-lama, kita akan langsung coba. Sebelumnya kita akan unboxing, kita akan nanti cek untuk kelengkapannya apa saja, kemudian langsung kita tes dan nanti langsung kita coba untuk mengelas. Sudah tidak sabar saya untuk mencobanya. Oke rekan-rekan, langsung saja kita mulai video kali ini. Ini dia rekan-rekan untuk mesin las yang akan kita bahas di kesempatan video kali ini dari merek Ramco EasyMic 135 Smart IGBT teknologi. Ini mempunyai 3 fungsi ya rekan-rekan ya, kemudian compact design dan mudah untuk digunakan. Ini spesifikasinya untuk current range-nya mix 40-140 ampere, TIG 30-140 ampere, dan MMA 30-140 ampere. Dirty cycle-nya semuanya ada di 60% di 140 ampere ya. Untuk wire diameternya FE 0,6 sampai 0,8, untuk flux 0,6 sampai 1 mm. Untuk elektrod diameternya 1,6 sampai 3,2 mm. Dan ini untuk beberapa spesifikasi lainnya. Baik, sekarang kita akan langsung buka ya rekan-rekan ya. Kita akan lihat apa saja isi di dalam kemasannya. Oke, setelah dikeluarkan seperti ini untuk isinya, kita akan cek satu persatu mulai dari buku-buku ya. Yang pertama adalah kartu garansi resmi dari Ramco, tapi ini tidak disertakan untuk berapa tahun seperti itu ya untuk garansinya. Selanjutnya buku manual instruksi cara penggunaan untuk mesin lasnya dalam bahasa Inggris. Kemudian ini disertakan untuk nozzle tip ini yang ukurannya 1 mm ya, yang 0,8 sudah terpasang di wedding torch-nya. Oke, selanjutnya di sini adalah untuk kaca topeng lasnya ya rekan-rekan ya, set 10. Ini untuk topeng lasnya, ini satu set belum dibentuk dan ini ada handle-nya. Kemudian ini disertakan untuk palu dan sikat kawatnya, satu set ya, jadi satu untuk sikat kawat dan palunya. Kemudian selanjutnya adalah stang massa atau clamp ground. Ini finishingnya bagus banget ya rekan-rekan ya, mengkilap seperti stainless. Tapi di bagian dalamnya di sini ada kawat tembaganya juga. Kemudian ada konektor tembaganya juga. Untuk kabelnya 2 meter ini panjangnya. Untuk bagian konektor inputnya ini kuningan. Selanjutnya kita cek ini untuk klem elektrod ya rekan-rekan ya. Untuk bagian connectingnya juga terbuat dari kuningan. Untuk kabelnya ini 1 kali 10 mm persegi ya, panjangnya 2 meter. Untuk klemnya ini terbuat dari bahan cukup bagus. Kemudian untuk klemnya juga keras, ini berarti untuk tingkat pengeklemannya kencang banget untuk bagian elektrodnya. Untuk bagian klem ujungnya ini juga tembaga. Oke, selanjutnya ini adalah welding torch-nya ya rekan-rekan ya. Seperti ini warnanya hitam dan biru. Ini panjangnya 3 meter. Untuk konektor inputnya di sini yang panjang ini adalah untuk wire-nya. Wire, kemudian yang berlubang ini adalah untuk gas dan ini ada 2 pin untuk switch. Kemudian bodinya ini plastik. Kemudian ini kualitas dari kabelnya sih lumayan. Ini untuk bagian torch-nya ya. Ini bodinya plastik, kemudian switch-nya juga plastik. Kemudian untuk bagian ujungnya ini juga dilapis dengan plastik di sininya. Kemudian untuk bagian nozzle tipnya ini yang terpasang adalah 0,8 mm. Oke rekan-rekan, sekarang kita akan cek untuk mesinnya ya. Seperti ini rekan-rekan ya, untuk mesinnya warnanya biru dan hitam. Kalau bodi-bodinya terbuat dari plat besi seperti ini, lumayan tebal juga untuk plat besi. Kemudian untuk bagian atasnya ada handle dari plastik, bisa kita gunakan untuk mengangkat. Di bagian samping ada mereknya Ramco EasyMic 135, ada 3 kolom untuk sirkulasi udara. Bagian samping kiri hanya ada 1 kolom, ada mereknya juga. Dan di bawahnya ini adalah kompartemen untuk wire ya rekan-rekan ya, kita bisa buka seperti ini. Nah ini untuk pemasangan dari kawat lasnya.
Ini untuk klemnya kita bisa lepas nanti. Kemudian di sini adalah untuk feedernya, untuk mendorong kawat ke depan. Ini bisa kita buka untuk klemnya juga. Ada 2 roller atas bawah. Untuk di bagian belakang seperti ini ada fansnya ya rekan-rekan, ini ada fan. Kemudian ini ada outletnya. Kemudian di bawahnya ini ada switch saklar on off warna hijau. Ini hanya on off saja. Kemudian di bagian bawah ini adalah untuk input gas dari bahan kuningan seperti ini. Kemudian untuk kabelnya ini menggunakan jack yang besar 16 ampere. Untuk kabelnya 3G 1,5 mm persegi. Sekarang untuk di bagian depan rekan-rekan ya, untuk tampak depannya seperti ini. Untuk bentuknya terlihat lebih rame ya rekan-rekan ya. Di sini ada 2 knob, ini untuk tegangan saat kita mengelas menggunakan mic. Kemudian sebelah kanan ini untuk pengaturan current untuk MMA dan speed untuk pengelasan mic kecepatan kawat. Di tengah di sini ada tombol untuk mengatur mode MMA. Kemudian di sini ada tick, kemudian mic, mag, dan flux. Ini ada indikator power dan over temperatur. Kemudian di bagian bawah ini untuk konektor pemasangan dari welding torch. Kemudian ini untuk polarity plus dan di bawahnya untuk polarity minus. Ini untuk change polarity, kita bisa nanti pilih ke plus ataupun minus sesuai dengan mode pengelasannya. Oke, sekarang kita akan ukur untuk beratnya dulu ya rekan-rekan ya. Berat dari mesin ini adalah 5 kg ya. Oke, sekarang kita akan install dulu untuk welding torch-nya ini ya. Kita tinggal masukkan, kemudian kita kencangkan bagian penguncinya. Nah, ini saya sudah siapkan untuk kawat lasnya 1 mm dan 0,8 mm, beratnya 1 kg masing-masing. Ini untuk flux core ya. Kemudian di sini ada juga yang untuk mic wire mild steel, ini 0,8 juga. Tapi saya akan pakai yang 0,8 flux core ya, tanpa gas rekan-rekan ya. Seperti ini untuk kawatnya kita akan buka dulu. Ini yang diameter 0,8. Oke, kita akan pasang dulu ya rekan-rekan ya. Kita lepas untuk penutup belakangnya di sini. Kemudian untuk wire rollnya ini kita masukkan. Kemudian kita pasang penutupnya dan springnya. Setelah itu tinggal kita kunci. Kita lepas klem di depannya. Nah, ini ada roller yang di bagian bawah ini, jangan sampai terbalik ya rekan-rekan ya. Ini penutupnya, rollernya bisa kita lepas. Ini rollernya ada 2 jenis. Yang samping kanan ini adalah 0,8 untuk kawat 0,8. Kemudian yang samping kiri ini adalah 1 mm untuk kawat 1 mm. Jadi jangan sampai terbalik posisinya. Sekarang tinggal kita masukkan untuk wire-nya atau kawatnya, tinggal kita masukkan seperti ini. Kita dorong ke depan sampai di bagian rollernya. Ya, kita dorong sedikit. Setelah itu tinggal kita jepit dari posisi atas. Kemudian kita klem dan kita kunci seperti ini. Oke, kita nyalakan ya rekan-rekan ya. Untuk menarik maju dari kawatnya kita nyalakan. Ini modenya kita pindah ke mode mic ataupun mode flux. Nah, seperti ini. Kita mode flux core. Ini kita speednya kita angka 7. Langsung kita on kan. Kita pencet untuk torchnya. Dan ini kawatnya sudah mulai keluar. Nah, seperti ini kan ya, berarti sudah siap untuk kita gunakan. Kita tutup kembali dan ini saya akan mencoba untuk melakukan pengelasan untuk plat tipis terlebih dahulu ya rekan-rekan ya. Saya akan menggunakan mode MMA. Mode MMA ini untuk stang masanya di minus, kemudian stang elektrodnya ada di kutub positif. Oke, stang masanya kita klem di bagian besi. Kita siapkan dulu untuk listriknya, kemudian saya akan pindah modenya ke MMA di sini ya rekan-rekan ya. Untuk currentnya saya atur di angka 30 ampere. Daya standby-nya ada di 20 watt. Kita akan tes menggunakan listrik 450 watt atau 2 ampere untuk MCB-nya. Kita coba dulu ya rekan-rekan ya. Dan ternyata tidak turun rekan-rekan ya, 2 ampere MCB. Kita gunakan sistem Tackwell. Karena kalau sistem tarikan ternyata bolong ya rekan-rekan ya, untuk plat yang tipis seperti ini. Daya
paling tingginya ada di angka 600 watt ya, tapi MCB 2 ampere tidak turun. Baik, sekarang ini hasilnya. Ini bolong rekan-rekan ya, menggunakan tarikan, tapi kalau take well tidak bolong. Sekarang kita coba menggunakan plat yang tebal, ini 5 mm tebalnya, menggunakan kawat 2,6 mili. Kemudian ini ampernya saya pindah ke 80, ternyata tidak kuat ya rekan-rekan ya. Menggunakan MCB 2 ampere tidak kuat, kita naikkan di 900 watt. Kita coba, masih kurang besar untuk ampernya, kita naikkan ke 100 dulu. Oke, kita coba, masih bisa. Kita coba ngelas lagi, ternyata tidak kuat rekan-rekan ya. Kalau kita tarikan terus-menerus tidak kuat 900 watt. Kita coba di 1300. Kita akan coba tetap menggunakan sistem tarikan, nanti masih kuat atau tidak untuk menggunakan listrik 1300 watt. Ternyata juga turun ya rekan-rekan ya, 1300 watt. Kita naikkan ke 2200. Oke, ini menggunakan setting 100 ampere. Sepertinya kuat rekan-rekan ya, lancar. Menggunakan listrik 2200 watt, settingan 100 ampere, pengelasan MMA. Untuk daya terbacanya maksimum ada di 3000 watt ya rekan-rekan ya, tapi MCB tidak turun listrik 2200 watt. Baik, sekarang saya akan coba untuk mengelas beberapa baris ya rekan-rekan ya, menggunakan model MMA. Tidak turun ya rekan-rekan ya, menggunakan daya 2200 watt. Oke rekan-rekan, hasilnya seperti ini. Kita bersihkan terlebih dahulu. Dan ini rekan-rekan ya, untuk pengelasan MMA 100 ampere, besi tebal 5 mm. Sekarang kita akan mencoba untuk mode mic flux core. Zinc polarity-nya ada di minus atau di bawah, kemudian untuk stang masanya ada di positif. Oke, kita pindah mode ke flux core. Untuk kecepatan kawatnya nanti di 70. Kemudian setting voltasenya minimum, ini 450 watt, langsung turun rekan-rekan ya. Kita coba di 900. Oke, masih bisa ya rekan-rekan ya di 900 watt. Kita pakai mode take well supaya tidak bolong. Karena ini plat tipis ya rekan-rekan ya. Kalau pakai tarikan ternyata bolong, saya pakai mode take well, hasilnya seperti ini. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk pengelasan voltasenya separuh ya rekan-rekan ya, setengah dari kapasitas. Ini untuk besinya saya menggunakan besi dengan tebal 5 mm. Kita coba listrik 450 watt. Langsung turun rekan-rekan ya. Kita coba di 900 watt. Tidak kuat lagi, turun. Kita coba di 1300. Tetap tidak kuat rekan-rekan ya. Yang terakhir di 2200 watt. Oke, lancar ya rekan-rekan ya di 2200 watt. Ini menggunakan setting voltase setengah dari kapasitas. Kita akan lihat untuk daya maksimumnya. Sebenarnya hanya di 700 watt ya rekan-rekan ya, tapi tadi tidak kuat di 1300 watt. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mengelas beberapa lajur. Nanti akan kita lihat untuk hasilnya pengelasan mic menggunakan flux core.
Sebenarnya kalau saya sih ya rekan-rekan ya, lebih suka mengelas model mic seperti ini ya, karena tidak perlu ganti-ganti kawat atau stick. Jadi tinggal pencet saja, wire-nya akan terus ada terus, dan jarak untuk pengelasannya selalu sama. Kalau stick kan semakin lama semakin pendek. Oke rekan-rekan, saya sudah coba pengelasan, kita akan lihat untuk hasilnya. Maaf kalau hasil pengelasannya tidak terlalu bagus karena saya tidak ahli ngelas. Seperti ini rekan-rekan ya, hasil pengelasan flux core mic untuk beberapa baris ada sedikit splatter tapi masih oke. Nanti kalau kita finishing ini bisa hilang. Oke rekan-rekan, sudah kita coba mesin las dari Ramco dengan model EasyMic 135. Sekarang waktunya kesimpulan. Yang pertama, dari segi build quality saya rasa ini sudah cukup ya rekan-rekan ya, tergolong bagus untuk body dan build quality-nya. Kemudian yang saya suka adalah di bagian panel instrumen di sini, ini menunya informatif dan mudah untuk dioperasikan. Ini ada panel LED-nya, jadi kita bisa tahu berapa ampere, nanti langsung tertulis di sini, kecepatannya berapa langsung tertulis di sini. Jadi kita mudah untuk mengecek dan mengoperasikannya. Untuk pengoperasian mesin lasnya, untuk kita kerja untuk mode MMA maupun mode mic ini sangat mudah ya rekan-rekan ya. Untuk mencari apinya itu sangat gampang, tidak begitu susah. Jadi cepat untuk dapat apinya. Kemudian untuk kelistrikannya atau untuk dayanya memang ini menengah ya menurut saya rekan-rekan ya. Sebenarnya bisa dioperasikan di listrik 450 watt untuk yang paling minim MMA. Pengelasan MMA di kawat las 2 mm, kemudian settingannya 30 dengan sistem pengelasan Tecwell ini masih bisa di listrik 450 watt. Cuma hanya bisa itu saja rekan-rekan ya. Di atas itu tidak bisa, listriknya tidak kuat, untuk mic pun tidak kuat. Jadi saya sarankan sih listriknya minimal 1300 ya, supaya ini bisa bekerja dengan optimal. Kalau kita mau bekerja dengan plat besi yang tebal, kemudian kawat las juga yang besar, ini di 2200 paling oke untuk dayanya yang dibutuhkan. Tapi menurut saya sih 1300 juga masih bisa untuk pengelasan-pengelasan biasa. Kemudian kalau dari segi performa juga bagus ya rekan-rekan ya. Untuk pengelasan besi-besi tebal tadi sudah kita coba, juga hasilnya juga bagus dan saya rasa powernya juga oke. Kemudian yang paling asik adalah di sini sudah ada 3 fungsi ya. Kita bisa mengelas MMA, bisa mengelas mic pun bisa pakai gas maupun yang tidak. Kemudian kita bisa pengelasan TIG ya. Tapi di kesempatan video ini saya belum mengetes untuk pengelasan model TIG. Oke rekan-rekan, itu tadi dari segi keunggulannya ya. Sekarang kalau dari segi kekurangannya, ya bukan kekurangan yang fatal sih rekan-rekan ya, hanya di bagian tutupnya samping di sini menurut saya sih magnetnya kurang begitu kuat ya. Jadi kadang kalau kita senggol dia akan terbuka, tapi ini tidak berpengaruh dari performa mesinnya. Untuk harganya ini dijual dengan harga Rp2.340.000 ya rekan-rekan ya, tergolong harga yang menengah ke bawah ya rekan-rekan ya. Jadi tidak mahal untuk sekelas mesin las mic yang 3 fungsi seperti ini. Bisa MMA, bisa mic, dan bisa pengelasan TIG juga. Rekan-rekan yang mungkin yang tertarik bisa cek saja di deskripsi video. Di sana saya sertakan untuk link pembelian dan mungkin nanti juga ada informasi lengkap. Rekan-rekan bisa kunjungi website dari Ramco ini. Oke, sekarang kesimpulan akhirnya ya rekan-rekan ya. Kesimpulan akhirnya ini mesin sebenarnya bisa cocok banget ya digunakan untuk pemula yang lagi belajar ngelas. Ini cocok banget rekan-rekan ya, karena untuk nyari apinya itu gampang banget. Jadi buat rekan-rekan yang masih kesusahan nyari api, pakai ini mudah. Kemudian untuk kerja di workshop, kerja menengah sampai berat pun ini oke ya rekan-rekan ya, bisa kita gunakan. Cuma nanti kita untuk listriknya bisa menyesuaikan saja dengan tingkat level kerja kita. Saya rasa sih itu saya rekan-rekan ya untuk kesimpulan kita kali ini mengenai mesin las Ramco EasyMic 135. Oke rekan-rekan, sampai di sini dulu untuk review kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi serta referensi buat rekan-rekan yang sedang cari-cari mesin las yang cocok untuk rekan-rekan sekalian. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Review. Terima kasih dan tetap semangat.